Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salisu. Hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahmani Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islamu ala khamsin. An Abi Abdurrahman diriwayatkan dari Abi Abdurrahman. An Abi Abdurrahman diriwayatkan dari Abi Abdurrahman. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, radhiya semoga ridho Allah radhiya semoga ridho Allah Ta'ala anhuma dari Abdullah dan Umar. Anhuma dari Abdullah dan Umar. Qala berkata ia Abdullah. Qala berkata ya Abdullah bin Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sami'tu aku mendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda ya Rasul. Yaqulu bersabda ya Rasul. Bunyal Islamu ala khamsin. Bunya didirikan. Bunya didirikan al-Islamu Islam ala khamsin atas 5 perkara. Ala khamsin atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah. 1 bersaksi alla ilaha sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. La ilaha tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya illallah terkecuali Allah. Wa anna Muhammadan dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah itu utusan Allah. Wa iqamis sholati dan melaksanakan sholat. Wa ita'iz zakati dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti dan haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadhana dan puasa di bulan Ramadan. Roa telah meriwayatku pada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimin dan Imam. Jadi hadis contoh hadis. Tuh. Nah, hadis yang ketiga ini menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Jadi hadis yang ketiga ini menerangkan tentang rukun-rukun Islam. Jadi an Abi Abdurrahman diriwayatkan dari Abi Abdurrahman siapa? Abdullah bin Umar, yaitu sahabat. Anaknya sahabat, bapaknya pun tergolong sahabat. Abdullah bin Umar. Umar ya sahabat. Jadi Abdullah. Namun Abdullah itu ketika Islamnya waktu kecilnya sudah Islam. Jadi masuk Islamnya itu ya waktu kecil bersama bapaknya Sayyidina Umar. Dan ikut hijrah ke Madinah beserta ayahnya. Dan Abdullah bin Umar itu tergolong
Ya sahabat yang kecil ya. Dan tergolong juga salah satu orang yang paham di antara sahabat-sahabat Nabi yang paham tentang masalah hukum fikih. Itu Abdullah bin. Dan yang paling takwanya dan yang paling zuhudnya Abdullah bin Umar. Beliau itu, Abdullah bin Umar itu melaksanakan haji itu sampai 60 haji. Melaksanakan haji 60 kali. Ya kalau umrohnya apalagi 1000 kali. Umroh 1000 kali. Enak nih. Umroh 1000 kali. Dan beliau Abdullah bin Umar telah memerdekakan 1000 hamba sahaya. Dimerdekakan. Dan pernah menanggung apa? 1000 kuda untuk perang. Ditanggung oleh beliau. 1000 kuda. Bayangkan. 1000 kuda untuk sabilillah. Satu kuda itu sekarang berapa? Kalau misalkan kudanya kuda Prabowo berapa? 2M. Kali 10.000. Kalau kali 1000 udah berapa triliun menyumbangkan untuk sabilillah, untuk perang. Jadi kan kaya. Kuda, kan kuda otomatis kuda yang buat perang kan, enggak kuda yang loyo-loyo kan. Pasti kudanya kuda, ya kayak Prabowo lah kudanya kan, yang harganya 2M. Coba kalau hitung 1000 kali 2M, berapa triliun nyumbangin ditanggung oleh Sayyidina Abdullah bin. Dan beliau itu sangat dermawan. Di satu majelis beliau itu membagikan dinarnya itu sampai 12.000 dinar. Tidak disisakan 12.000 dinar. Hitungannya satu dinar itu 4 juta. Satu dinar 4 juta kali 12.000. Sampai tidak dipisah, sampai tidak disisakan, dibagi-bagi. Terbawanya Abdullah bin Umar luar biasa. Memang didikan Rasul, didikan Bapak, didikan Rasul. Dan waktu kecilnya pun Abdullah bin Umar itu anak yang paling cerdas. Anak yang paling cerdas. Waktu itu Nabi beserta sahabat-sahabat yang lain itu ya istilahnya kalau bahasa kitanya apa ya, tebak-tebakan. Kata Nabi ada satu ya pohon apa yang mana kalau kering itu pohonnya nggak bisa jatuh. Kering itu pohonnya nggak jatuh. Pohon apa katanya? Sahabat yang lain ada yang mengatakan, oh itu mau pohon di gunung Nabi. Belum tepat. Tapi Abdullah bin Umar masih kecil itu udah tahu jawaban, tapi nggak tahu diucapkan kepada Nabi. Kenapa? Karena ya istilahnya takzim kepada Nabi, apa itu nggak pede, tapi udah tahu jawabannya. Dan dulu kita masih kecil kan gitu, tahu jawabannya tapi takut salah. Terus pulang ke rumah ke Sayyidina Umar, Bapak apa? Tadi Nabi tebak-tebakan pohonnya itu belum ada yang jawab. Iya, itu Bapak pohon korma. Iya. Kenapa kamu nggak jawab? Ya malu kepada Nabi. Wallahi, ya demi Allah kata Sayyidina, kalau kamu itu langsung diucap kepada Nabi, saya akan hadiahkan onta merah. Itu kalau tradisi orang Arab dulu, onta merah itu onta yang paling bagus. Ya kalau sekarang mah Lamborghini, onta merah itu. Lamborghini.
dikasih ukuran gitu Lamborghini. Kalau kamu ya udah tahu jawaban, sahabat-sahabat yang lain nggak tahu, tapi Abdullah bin Umar tahu jawabannya. Pohon korma, ya kan pohon korma kan kalau kering nggak jatuh daunnya, nempel aja di gelas. Sahabat yang lain pada nggak jauhnya, ada yang ya pohon di gunung tinggi, bonsai apa, pada belum tepat. Abdullah bin Umar cerdas, tapi nggak berani ngucapin kepada Nabi. Kemudian pulang ke rumah, bilang kepada Sayyidina Umar, kenapa kamu nggak jawab? Malu pada. Kalau kamu jawab, Bapak kasih hadiah onta merah. Setelah kamu itu luar biasa. Ya, memang beliau itu banyak takorubnya dan banyak istilahnya dermawan, berbuat baik dengan hartanya. Dan memang lucunya itu, saking terkenalnya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar terkenalnya itu sering memerdekakan abid, gitu kan. Itu abidnya itu gimana ya? Biasa, modus, pura-pura baik, pengen dimerdekakan, pura-pura baik. Nih takwa nih, rajin sholatnya ini, udah dimerdekakan oleh Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Itu banyak hamba-hamba sayanya itu ya modus, dia pura-pura baik, pengen dimerdekakan. Itu kan, wah toat, diam di masjid, pengen dimerdekakan. Maka ada yang mengatakan kepada Abdullah bin Umar, wahai bin Umar, itu mereka hamba saya yang rajin taat, terus di masjid, itu pengen dimerdekakan, bukan semata-mata karena Allah. Kata Sayyidina Umar, man khada'ana billah in khada'ana lahu. Barang siapa orang yang menipu kepada Allah, ya sama saja. Dia itu menipu bagi. Ya dia juga tertipu. Biarin aja. Bahkan di sini nomor Abdul bin Umar berarti otomatis kan orangnya dermawan. Orangnya Abdullah gitu. Kan Ibnu Umar pernah berkata gini, la yusibu abdun syai'an minad dunya illan taqassa min darajatihi indallahi azza wa jalla wa in kana Allahi karim. Tidaklah itu kan, la yusibu tidaklah mengenai seorang hamba terhadap sesuatu pun minad dunya dari dunia, melainkan mengurangi dari derajat-derajatnya di sisi Allah. Artinya apa? Kata Sayyidina Ibnu Umar itu, kita memosisikan urusan dunia, otomatis itu menurunkan derajat di sisi. Pusingnya urusan ekonomi, gitu kan? Itu menurunkan derajat di sisi Allah. Nah, gimana tuh? Oh, ini mantap aja, takwa aja kepada Allah. Ya takillah, ya ja'al khairul, ya ja'al lahu mah wa yarzuqhu min haitsu murah derajat. Yang harus kita bingung itu kenapa kita ini enggak pernah taat, kenapa kita ini kurang sedekah, kenapa kita ini kurang membahagiakan anak istri. Itu yang harus dibingung.
Karena itu semuanya hal-hal ibadah, memposisikan menjadikan derajat kita naik. Jadi kenapa kita tidak rajin? Susah dibawa takut, susah dibawa zikir, susah banget dibawa jamaah. Itu yang harus susah. Yang bisa menaikkan derajat di sisi Allah. Nah itulah. Nah, Abdullah bin Umar itu usianya itu hidup 84 tahun. Usia umurnya itu 84 tahun. Beliau wafat di Mekah sebagai syahid. Kenapa syahidnya? Karena beliau itu diracun oleh Hajjaj. Hajjaj itu waktu itu gubernur di Mekah, menjadi gubernur di Mekah. Di zaman Yazid, di khalifahan Yazid. Ya, Yazid putra daripada Mu'ad. Hajjaj Abdul Yusuf Hasan. Nah itu kenapa diceritakan Hajjaj ini kan seorang gubernur di Mekah. Nah, beliau pernah Hajjaj ini khutbah di satu hari tapi ngakhirin sholat. Ngakhirin sholatnya, datangnya terakhir. Disinggung oleh Ibnu Umar. Oh, inna syamsa la tamtadiruka. Matahari mah nggak bakal nungguin kamu. Artinya kalau di akhir-akhirin bakal habis waktunya. Dia singgung gitu doang kan. Gitu. Kata Hajjaj, gua pukul. Gitu. Kata Ibnu Umar, kamu ini ngomongnya belaga. Syafihun musallat. Udah omong. Kalau bahasa itu busuk gitu kan. Oh. Kemudian Hajjaj itu berubah mukanya, marah. Kemudian Hajjaj itu merintah seorang, kemudian meracuni ujung tombaknya, kemudian dalam posisi tawaf kan waktu itu udah banyak yang masuk Islam, banyak yang tawaf. Kemudian itu tombaknya itu diinjak oleh kakinya Ibnu Umar, kan otomatis racunnya menjalar. Kemudian ya sakit beberapa hari sampai meninggal. Dia kan terdidolim, otomatis syahid. Memang yang menasehati keluarga Nabi setelah terjadinya tragedi Karbala kan Ali Zainal Abidin ini Siti Zainab radhiyallahu ta'ala anha kembali ke Mekah. Orang berbondong-bondong ke Mekah pada simpati ke rumahnya Ali Zainal Abidin. Gubernurnya itu ngiri sampai kalah saing, kalah pamor, sampai ya diintimidasi lah. Kata Ibnu Umar, wahai cucu-cucu Rasul, sebaiknya jangan di Mekah. Kalau bila perlu pindah ke Mesir. Orang Mesir itu orang yang sangat cinta kepada Rasul dan sangat cinta taklim kepada Suriah Rasul. Kemudian dikasih subur karena taklim orang Mesir. Bahkan waktu itu ketika di daerah Irak dijajah oleh komunis, kan kepala Sayyidina Husain ada dipindah oleh kerajaan Mesir supaya jangan sampai kepala Sayyidina Husain itu kena imbas
jajahan dipindahkan. Itu ketika dipindahkan darahnya masih segar, sedangkan beribu darahnya segar, uang dipindahkan ke mana di Mesir. Orang-orang Mesir itu orang-orang mencintai. Nah, itulah sekilas tentang riwayat Abdullah bin Umar, anak daripada sahabat Nabi, dan juga beliau juga sahabat Umar bin Khattab. Nah, kata beliau, Nabi, saya pernah mendengar, sami'tu Rasulullah, saya pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, Bunyal Islamu al-Khamsin. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Artinya pondasi Islam itu 5 perkara. Yang pertama syahadah, menyaksikan. Syahadat artinya menyaksikan bahwasannya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Yang selain Allah itu Tuhan yang disembah batal. Hanya Allah lah yang hak disembah. Selain Allah batal. Nah itu. Makanya memang kalau orang yang mu'alaf itu disunahkan mengucapkan ini baroktu an kulli adyan ilal Islam. Aku bebas dari seluruh agama kecuali Islam. Kenapa ya Islam itu? Yaitu dasarnya. Menyaksikan, bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Karena ada selain agama Islam itu menyembah selain Allah, mensekutukan Allah. Dan Nabi Muhammad Rasulullah itu utusan Allah atau hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Jadi pertama dasarnya, pondasinya. Yang kedua iqamis shalah, melaksanakan sholat kan dalam sehari semalam 5 waktu. Artinya iqamah itu melaksanakan, itu artinya menjaga sholat di dalam waktunya. Apa lo di waktu-waktu Dohor, ya sholatnya dohor di waktu dohor. Asar, sholat asar di waktu asar. Sholat maghrib ya sholatnya di waktu maghrib. Dan isya di waktu isya, subuh di waktu subuh. Nah itu namanya iqamah, melaksanakan sholat serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya sholat. Nah itu dikategorikan iqamis sholat, orang melaksanakan sholat. Kenapa? Berdasarkan hadis, man hafadha ala shalawatil khamsi, barang siapa orang yang menjaga atas sholat 5 waktu, wudunya, waktunya, rukunya, sujudnya, wa yang tariku anna hakun, dan mengetahui sesungguhnya sholat itu hak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jasadnya itu haram atas neraka. Haram dari neraka. Haraman ala nar, neraka diharamkan. Artinya ya emang bebas dari neraka. Sholatnya, wudunya, waktunya, rukunya bagus, sujudnya bagus. Dan istilahnya mengetahui ikhtiraf bahwasanya sholat itu hak Allah, hak lillah, karena Allah, hakun lillah, hak karena Allah Subhanahu, semata-mata karena Allah. Bahkan diriwayatkan apabila ketika yaumul qiyamah itu kan, itu diperintahkan golongan orang-orang yang sholat itu menuju surga. Patati awal maka datang awal golongan itu seperti matahari terang benderang. Malaikat bertanya, siapa kamu?
Nahnul muhafazuna ala sholat. Kami ini orang-orang yang selalu menjaga sholat. Cahaya ini bercahaya orang-orang yang selalu dalam sholat. Kenapa? Wudunya sering, sholatnya pun sering, sujudnya ya sering. Berarti kan bercahaya. Nah itulah disebut min asari sujud. Wujuhum, ya kan? Fi wujuhim min asari sujud. Dalam wajah-wajahnya ada asar sujud. Berapa? Terang benderang, bercahaya. Kata malaikat, bagaimana kamu menjaga sholatnya? Kunna nasmaul adan wa nahnu fil masjid. Kami mendengar adan dan kami itu di dalam masjid. Tidak di rumah, ketika adan juga di masjid. Itu. Hafal. Kemudian datang lagi golongan yang lain seperti bulan.